Halo, welcome back to my channel. Saya Muslim. Di sini saya akan membagikan tips dan triks cara menjawab soal P3K guru ya teman-teman ya, untuk semua formasi di tahun 2025 ya, tes 2025. Jangan lupa subscribe ya teman-teman ya. Saya doakan semoga yang sudah subscribe diberikan kelancaran, kan soalnya diberikan kemudahan, kelancaran, dan semoga lolos dan lulus. Amin, Allahumma amin. Soal yang pertama, seorang guru menemukan bahwa ada rekannya yang sering meninggalkan kelas lebih awal dan tidak menyelesaikan jam mengajarnya. Namun, guru tersebut dikenal memiliki hubungan baik dengan kepala sekolah. Apa langkah terbaik yang dapat dilakukan? A. Langsung melaporkan kepada kepala sekolah tanpa berbicara dengan guru yang bersangkutan. B. Membicarakan hal ini dengan rekan guru lain untuk mencari dukungan sebelum bertindak. C. Mengirimkan surat pengaduan anonim agar kepala sekolah menyelidiki masalah ini. D. Mengabaikan saja karena bukan tugasnya untuk mengawasi jadwal guru lain. Jadi di sini masalahnya itu adalah guru ya, rekan guru kita ya teman-teman ya, sering meninggalkan kelas ya lebih awal dan tidak menyelesaikan mengajarnya ya, tapi guru tersebut adalah memiliki hubungan baik dengan kepala sekolah. Apa yang langkah terbaik yang dapat dilakukan kita sebagai rekan guru ya teman-teman ya? Jadi jawabannya apa ya teman-teman? Kita lihat opsi yang A, langsung melaporkan kepada kepala sekolah tanpa berbicara dengan guru yang bersangkutan. Ini tanpa berbicara dengan guru bersangkutan sih kurang baik ya teman-teman ya, langsung melaporkan, terlalu terburu-buru ya, kurang spesifik untuk jawabannya. Kita skip saja untuk opsi yang A. Untuk yang B, membicarakan hal ini dengan rekan guru lain untuk mencari dukungan sebelum bertindak ya teman-teman ya. Ini bagus ya teman-teman ya. Untuk opsi yang C, mengirimkan surat pengaduan anonim agar kepala sekolah menyelidiki masalah ini. D, mengabaikan saja. Untuk opsi yang D kita skip saja, karena kalau ada soal mengabaikan, membiarkan itu langsung skip saja ya teman-teman ya. Untuk opsi yang D, jadi jawabannya kira-kira yang jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang C ya teman-teman, yang mengirimkan surat pengaduan anonim agar kepala sekolah menyelidiki masalah ini ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Soal yang kedua, seorang guru mengetahui bahwa beberapa siswa di kelasnya sering mengakses situs yang tidak sesuai dengan usia mereka saat jam istirahat. Apa langkah terbaik yang harus dilakukan? A. Membatasi akses internet siswa di sekolah agar tidak bisa membuka situs tersebut. B. Melaporkan seluruh siswa yang terlibat ke pihak sekolah untuk mendapatkan sanksi. C. Mengadakan diskusi tentang etika penggunaan internet tanpa menuduh secara langsung. D. Menghukum siswa yang kedapatan mengakses situs tersebut agar menjadi efek jerah. E. Membiarkan saja karena itu adalah urusan pribadi siswa di luar jam pembelajaran. Jadi di sini kita sebagai seorang guru mengetahui siswa kita ya teman-teman itu sedang mengakses situs yang tidak sesuai dengan usia mereka ya. Apa yang harus kita lakukan? Kita sebagai seorang pendidik langsung saja untuk opsi yang A, membatasi akses internet siswa di sekolah agar tidak bisa membuka situs tersebut ya. Ini kurang spesifik ya teman-teman. Untuk opsi yang A kita skip saja. Untuk yang B, melaporkan seluruh siswa yang terlibat ke pihak sekolah untuk mendapatkan sanksi ya. Di sini padahal pertanyaannya adalah beberapa siswa, jadi kita skip saja untuk opsi yang B. Untuk opsi yang C, mengadakan diskusi tentang etika penggunaan internet tanpa menuduh secara langsung. Bagus sekali ya teman-teman ya untuk opsi yang C. Iya, karena di sini mengadakan diskusi itu bagus ya, tentang etika penggunaan internet tanpa menuduh secara langsung. Bagus. Untuk opsi yang D, menghukum siswa yang kedapatan mengakses situs tersebut agar menjadi efek jerah. Tidak ya teman-teman ya untuk opsi yang D. Untuk opsi yang E, membiarkan saja karena itu adalah urusan pribadi. Karena di sini ada membiarkan, tidak boleh ya teman-teman. Kita sebagai seorang pendidik itu tidak boleh membiarkan begitu saja ya. Itu termasuk kita harus memperhatikan mereka ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Soal ketiga, dalam sebuah sesi pembelajaran daring, seorang siswa secara terang-terangan menantang pendapat guru dan mengkritik metode mengajarnya di depan teman-teman sekelas. Apa reaksi terbaik dari guru sesuai dengan kode etik?
A. Menegur siswa secara langsung di depan kelas agar ia tidak meremehkan guru. B. Mengabaikan kritik tersebut karena siswa tidak memiliki wewenang untuk menilai metode guru. C. Mengajak siswa berdiskusi secara terbuka untuk memahami spesifiknya dan memberikan penjelasan lebih lanjut. D. Mengeluarkan siswa dari kelas daring agar tidak mengganggu jalannya pembelajaran. E. Melaporkan siswa tersebut kepada wali kelas dan memberikan sanksi sesuai kebijakan sekolah. Jadi di sini seorang siswa terang-terangan menantang ya teman-teman, menantang pendapat guru dan mengkritik metode pengajarnya di depan kelas ya. Bagaimana sikap guru? Apa yang harus dilakukan? A. Menegur siswa secara langsung di depan kelas agar ia tidak meremehkan guru. Hanya menegur saja teman-teman ya, kurang spesifik ya. Kita skip saja untuk opsi yang A. Untuk yang B, mengabaikan kritik tersebut karena siswa tidak memiliki wewenang untuk menilai metode. Karena di sini ada mengabaikan, kita langsung skip saja karena siswa itu juga punya wewenang ya untuk mengkritik guru ya. Jadi tidak boleh mengabaikan. Lanjut untuk opsi yang C, mengajak siswa berdiskusi secara terbuka untuk memahami perspektifnya dan memberikan penjelasan lebih lanjut. Ini bagus ya teman-teman ya untuk opsi yang C. Untuk opsi yang D, mengeluarkan siswa dari kelas daring agar tidak mengganggu jalannya pembelajaran. Jangan ya teman-teman ya untuk opsi yang D ini, karena langsung mengeluarkan siswa itu tidak baik ya. Kita harus menjelaskan dulu ya. Berdiskusi secara terbuka itu bagus sekali ya teman-teman ya. Terus kemudian yang E, melaporkan siswa tersebut kepada wali kelas dan memberikan sanksi sesuai kebijakan sekolah. Jangan langsung saja melaporkan siswa kepada wali kelas ya teman-teman. Kita sebagai guru mapel kita juga harus bisa menyelesaikannya ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Soal keempat, seorang guru diberikan tugas tambahan untuk mengembangkan kurikulum baru di sekolahnya. Namun, guru tersebut merasa bahwa tugas ini tidak sesuai dengan keahliannya dan akan mengganggu waktu mengajarnya. Apa tindakan paling profesional yang bisa dilakukan? A. Menolak tugas tersebut karena tidak merasa memiliki keahlian di bidang kurikulum. B. Menerima tugas tersebut tetapi mengerjakannya sekedarnya agar tidak terlalu terbebani. C. Berdiskusi dengan pimpinan sekolah untuk mencari solusi yang tidak mengorbankan waktu mengajar. D. Meminta rekan guru lain untuk menggantikan tugas tersebut tanpa izin dari pimpinan sekolah. E. Mengundurkan diri dari tugas mengajar agar bisa fokus pada pengembangan kurikulum. Jadi di sini seorang guru itu diberikan tugas tambahan ya teman-teman ya, tugas tambahan untuk mengembangkan kurikulum baru di sekolahnya. Namun guru tersebut itu tidak bisa ya, tidak merasa bahwa tugas ini tidak sesuai dengan keahliannya ya dan akan mengganggu waktu mengajarnya. Kita sebagai guru yang profesional, apa yang harus kita lakukan? A. Menolak. Kita langsung skip saja ya teman-teman. Kita kan sebagai seorang guru profesional, jadi tidak mungkin kita menolak. Jadi opsinya kita skip saja. Untuk opsi yang B, menerima tugas tersebut tetapi mengajarkannya sekedarnya. Di sini mengajarkannya itu hanya sekedarnya saja, kurang bagus, berarti kita tidak profesional ya teman-teman ya. Langsung skip saja untuk opsi yang B. Untuk opsi yang C, berdiskusi dengan pimpinan sekolah untuk mencari solusi yang tidak mengorbankan waktu mengajar. Bagus sekali ya teman-teman ya. Opsi yang C, berdiskusi dulu, ini bagaimana, ini seperti apa, kan begitu, agar tidak mengganggu waktu mengajar ya. Jadi bagus sekali jawaban yang C. Untuk opsi yang kita lanjut, opsi yang D, meminta rekan guru lain untuk menggantikan tugas tersebut tanpa izin dari pimpinan sekolah. Jangan ya minta rekan guru lain ya, itu namanya tidak profesional. Kita skip saja untuk opsi yang D. Untuk opsi yang E, mengundurkan diri dari tugas mengajar. Wah, ini malah mengundurkan diri, tidak bagus ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Soal kelima, seorang guru mendapati bahwa seorang siswa sering terlambat masuk kelas dan tampak kurang bersemangat dalam belajar. Saat ditanya, siswa tersebut hanya diam dan tidak memberikan jawaban yang jelas. Apa langkah terbaik yang harus dilakukan oleh guru? A. Memberikan sanksi agar siswa disiplin dan tidak mengulang keterlambatan. B. Memanggil orang tua siswa dan memberikan teguran atas sikap anak mereka. C. Mengamati pola perilaku siswa lebih lanjut sebelum mengambil keputusan.
D. Memaksa siswa berbicara dan menjelaskan alasan keterlambatannya. E. Menyampaikan permasalahan ini dalam forum kelas agar siswa lain dapat memberi dukungan. Oke teman-teman, kita sebagai seorang guru ada siswa yang sering terlambat masuk kelas ya, dan tampak kurang bersemangat dalam mengajar. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita lakukan, langkah terbaik apa yang harus kita lakukan sebagai seorang guru ya teman-teman ya. Langsung saja kita bahas opsi yang A, memberikan sanksi. Jangan ya teman-teman langsung memberikan sanksi tanpa kita ketahui dulu apa penyebabnya ya. Jadi skip saja untuk opsi yang A. Untuk yang B, memanggil orang tua siswa dan memberikan teguran atas sikap anak mereka. Langsung memanggil orang tua dan memberikan teguran, kita langsung skip saja ya teman-teman ya, kurang spesifik ya teman-teman untuk jawabannya ya. Terus kemudian yang C, mengamati pola perilaku siswa lebih lanjut sebelum mengambil keputusan. Bagus sekali ya teman-teman ya, mengamati dulu ya, ini siswanya kenapa ya. Terus kemudian yang D, memaksa siswa berbicara dan menjelaskan alasan keterlambatannya. Dan memaksa ini kurang bagus ya teman-teman ya, kita langsung skip saja untuk opsi yang D. Untuk yang E, menyampaikan permasalahan ini dalam forum kelas agar siswa lain dapat memberi dukungan. Ini juga bagus ya teman-teman, menyampaikan permasalahan ini ya, ini bagus sekali. Tapi untuk opsi yang E itu lebih bagus, untuk opsi yang C itu bagus ya teman-teman ya, daripada yang E, yang mengamati perilaku siswa lebih lanjut sebelum mengambil keputusan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Soal ke-6, dalam ujian sekolah seorang guru menemukan bahwa ada siswa yang kemungkinan menyontek berdasarkan gestur dan gerak-geriknya, namun guru tersebut tidak memiliki bukti konkret. Apa tindakan paling sesuai dengan kode etik? A. Menghentikan ujian siswa tersebut dan langsung memberikan nilai 0. B. Mengamati lebih lanjut tanpa mengintervensi secara langsung agar tidak menuduh tanpa bukti. C. Menegur siswa di depan kelas agar menjadi peringatan bagi yang lain. D. Membiarkan saja karena bisa jadi hanya kesalahpahaman dalam mengamati gerak-gerik siswa. E. Menyita kertas ujian siswa tersebut dan meminta klarifikasi setelah ujian akhir. Jadi di sini ada seorang siswa ujian ya teman-teman ya, seorang guru itu menemukan siswa kemungkinan ya di sini dikatakan kemungkinan menyontek berdasarkan gestur dan gerak-geriknya, namun guru tersebut tidak memiliki bukti konkret ya. Jadi tindakan apa yang paling sesuai dengan kode etik ya teman-teman kita sebagai guru ya. Untuk opsi yang A, menghentikan ujian siswa tersebut dan langsung memberikan nilai 0, jangan ya teman-teman ya, kita skip saja karena di sini kita sebagai guru itu tidak memiliki bukti yang konkret ya. Untuk yang B, mengamati lebih lanjut tanpa mengintervensi secara langsung agar tidak menuduh tanpa bukti. Bagus ya teman-teman ya untuk opsi yang B. Untuk opsi yang C, menegur siswa di depan kelas agar menjadi peringatan bagi yang lain. Ini kurang tepat ya teman-teman, malah mengganggu siswa lain yang ujian ya teman-teman, kita skip saja untuk yang C. Untuk opsi yang D, membiarkan saja karena bisa jadi hanya kesalahpahaman dalam mengamati gerak-gerik siswa ya. Kita tidak boleh, kita sebagai guru tidak boleh membiarkan saja. Kalau ada yang membiarkan seperti ini, langsung skip ya teman-teman ya. Untuk opsi yang E, menyita kertas ujian tersebut dan meminta klarifikasi setelah ujian berakhir. Jangan ya teman-teman ya, karena kita sebagai guru tidak memiliki bukti konkret ya teman-teman ya. Skip saja untuk opsi yang E. Jadi jawabannya paling tepat adalah yang B. Soal ke-7, seorang guru diberikan hadiah oleh orang tua siswa berupa barang mahal sebagai tanda terima kasih atas bimbingannya. Bagaimana seharusnya guru menyikapi situasi ini berdasarkan kode etik profesi? A. Menolak hadiah tersebut dengan sopan dan menjelaskan bahwa itu tidak diperbolehkan. B. Menerima hadiah tersebut karena itu merupakan bentuk apresiasi dari orang tua. C. Membagi hadiah tersebut dengan siswa lain agar tidak ada kecemburuan. D. Melaporkan pemberian hari ini ke pihak sekolah dan meminta kebijakan terkait. E. Menerima hadiah dengan syarat orang tua tidak menceritakan hal ini kepada pihak lain. Jadi di sini tuh seorang guru itu diberikan hadiah ya teman-teman oleh orang tua siswa ya, berupa barang mahal sebagai tanda terima kasih atas bimbingannya ya.
bagaimana seharusnya kita itu menyikapi situasi ini. Untuk langsung saja kita menghadapi sikap seperti ini, menyikapinya sesuai dengan berdasarkan kode etik profesi ya teman-teman. Apa yang harus kita lakukan kita sebagai seorang guru? A. Menolak hadiah tersebut ya, menolak jangan ya teman-teman ya, kita skip saja untuk opsi yang A. B. Menerima hadiah tersebut karena itu merupakan bentuk apresiasi dari orang tua, bagus ya teman-teman ya. Kita nggak enak ya kalau kita menolak ya, lebih baik kita terima ya. Untuk yang C, membagi hadiah tersebut dengan siswa lain agar tidak ada kecemburuan, kita skip saja untuk opsi yang C ya. Untuk opsi yang D, melaporkan pemberian hadiah ini ke pihak sekolah dan meminta kebijakan terkait ya. Melaporkan pemberian hadiah ini jangan ya teman-teman ya, melaporkan, kita skip saja untuk opsi yang D. Untuk opsi yang E, menerima hadiah dengan syarat orang tua tidak membicarakan hal ini kepada pihak lain, jangan ya teman-teman ya, dengan syarat itu tidak boleh ya teman-teman ya, kita skip saja untuk opsi yang E. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Soal ke-8, dalam sebuah rapat Dewan Guru, seorang guru mengusulkan metode baru yang berbeda dari kebiasaan yang telah diterapkan selama bertahun-tahun. Namun, usulan ini mendapat tantangan dari banyak rekan kerja yang lebih senior. Apa langkah terbaik yang dapat dilakukan guru tersebut? A. Tetap mempertahankan idenya dan menerapkan metode baru. E. Menyerah saja karena menghadapi banyak penolakan dari rekan-rekan senior. C. Mengajukan keluhan kepada kepala sekolah karena tidak mendapatkan dukungan dari rekan kerja. D. Menyampaikan kritik terbuka terhadap sistem yang sudah lama berjalan agar semua tahu kelemahannya. E. Mencari data pendukung dan studi kasus memperkuat argumentasi saat diskusi lanjutan. Jadi di sini adalah kita sebagai seorang guru itu mengadakan rapat Dewan Guru ya teman-teman ya, dan seorang guru itu mengusulkan metode baru ya, yang berbeda dari kebiasaan yang telah diterapkan selama bertahun-tahun. Namun usulan ini mendapat tantangan dari banyak rekan kerja yang lebih senior ya teman-teman ya. Apa langkah terbaik ya, apa yang harus kita lakukan ya. Terus kemudian A, tetap mempertahankan idenya dan menerapkan metode baru. Tetap akan, ini karena tidak boleh ya teman-teman ya, karena di sini ada tantangan dari banyak rekan kerja ya, rekan kerja senior ya. Kita skip saja untuk opsi yang A. Untuk opsi yang B, menyerah saja, jangan ya teman-teman, menyerah saja. C, mengajukan keluhan kepada kepala sekolah karena tidak mendapat dukungan dari rekan kerja. Untuk opsi yang A, B ini jawabannya masih bagusan yang C ya teman-teman ya. Untuk ED, menyampaikan kritik terbuka terhadap sistem yang sudah lama berkelanjutan agar semua tahu kelemahannya, ini bagus ya. Untuk yang E, mencari data pendukung dan studi kasus memperkuat argumentasi saat diskusi lanjutan. Jadi mencari data pendukung dan studi kasus ya teman-teman, dan memperkuat argumentasi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang E ya. Soal ke-9, seorang guru melihat rekannya memberikan nilai lebih tinggi kepada seorang siswa yang memiliki hubungan keluarga dengannya. Guru tersebut merasa tindakan ini tidak adil, tetapi tidak ingin merusak hubungan kerja. Apa langkah yang paling tepat yang sesuai ya teman-teman ya? A, mengkonfrontasi rekan tersebut dan memaksanya mengubah nilai pemaksanya ya teman-teman ya. Di sini tidak tepat ya, tidak sesuai dengan pertanyaannya ya. Untuk yang B, melaporkan langsung kepada kepala sekolah, langsung melapor kepada kepala sekolah, kita skip saja untuk opsi yang B. Untuk opsi yang C, biarkan, jangan ya teman-teman ya. Untuk opsi yang D, menyampaikan keberatan secara profesional, bagus ya, kepada rekan tersebut sebelum mengambil langkah lebih lanjut. Iya, di sini agar kita harus profesional, secara profesional ya, tidak ingin merusak hubungan kerja ya, bagus ya teman-teman untuk opsi yang D. Untuk opsi yang E, membicarakan masalah ini dengan guru-guru lain agar mereka juga ikut menegur rekan tersebut, ini malah jadi provokator ya, kurang bagus ya teman-teman ya, tidak sesuai. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Soal ke-10, seorang guru mendapatkan informasi dari seorang siswa bahwa temannya mengalami perundungan atau bullying di lingkungan sekolah. Namun, korban meminta
agar guru tidak memberitahukan hal ini kepada siapapun. Apa tindakan terbaik yang dapat diambil oleh guru? A. Menepati janji kepada siswa dengan tidak membocorkan informasi agar kepercayaannya tetap terjaga. B. Menyampaikan informasi kepada wali kelas tanpa menyebutkan nama korban agar masalah ini segera ditangani. C. Mengawasi situasi tanpa intervensi langsung agar tidak membuat korban semakin takut. D. Mengadakan diskusi kelas tentang anti perundungan tanpa menyinggung kasus spesifik. E. Melaporkan kejadian ini kepada pihak sekolah dan orang tua korban meskipun korban meminta untuk merahasiakannya. Baik ya teman-teman ya, di sini kita itu sebagai seorang guru mendapat informasi dari seorang siswa bahwa temannya mengalami perundungan atau bullying ya. Namun korban meminta agar tidak memberitakan hal itu kepada siapapun. Apa yang harus kita lakukan, tindakan apa yang harus kita ambil ya, kita sebagai seorang guru ya, menepati janji kepada siswa dan tidak membocorkan informasi agar kepercayaannya tetap terjaga tanpa mencari solusi ya. Ini kurang bagus ya teman-teman ya, malah nggak selesai masalahnya. Kita skip saja untuk opsi yang A. Untuk opsi yang B, menyampaikan informasi kepada wali kelas tanpa menyebutkan nama korban agar masalah ini segera ditangani. Di sini tanpa menyebutkan nama ya, tanpa menyebutkan nama, kita skip saja untuk opsi yang B. Untuk opsi yang C, mengawasi situasi tanpa intervensi. Tanpa intervensi ya, kurang bagus ya. Kita skip saja untuk opsi yang C. Untuk yang D, mengadakan diskusi kelas tentang anti perundungan tanpa menyinggung kasus spesifik. Untuk yang E, melaporkan kejadian ini kepada pihak sekolah dan orang tua korban meskipun korban meminta untuk merahasiakannya. Ini bagus ya teman-teman ya untuk opsi yang E. Tapi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D ya teman-teman ya, karena di sini mengadakan diskusi kelas tentang anti perundungan ya. Bagus ya teman-teman ya. Jadi jawabannya yang D. Oke teman-teman, thank you for watching.